Nanti selama materi berlangsung, kita tidak ada interaksi, dan untuk pertanyaan bisa ditanyakan saat sesi tanya jawab. Pertama, perkenalkan saya Anrakil sebagai moderator dan Dani Irawan sebagai Master Control Room. Webinar ini dilaksanakan oleh Dribble Community. Apa sih itu Dribble Community? Dribble Community yaitu sebagai wadah untuk teman-teman membangun portofolio di bidang UI UX dan desainer grafis. Pada webinar kali ini, kita kedatangan pemateri keren nih dari Bandung, yaitu Kang Daeng Muhammad Faisal. Beliau sekarang sebagai mentor di Quick Design Service dan akan membawakan materi tentang information architecture. Oke, Kang Daeng, apakah sudah siap? Siap. Siap. Silakan bisa dimulai, Kang Daeng. Oke, semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal, saya Daeng Muhammad Faisal. Jadi saya dapat tugas nih dari Mas Alfian sama Arek Dribble Surabaya untuk ngisi information architecture. Jadi sering-sering aja sambil ngabuburit. Jadi pertanyaan pertama, sesimpel apa sih information architecture ini? Jadi nanti saya mungkin sampai akhir akan nyebut information architecture dengan ejaan bahasa Indonesia atau information architecture, rada British gimana, ataupun mungkin disingkat IA. Jadi teman-teman semoga tidak pusing ya. Jadi nanti saya mungkin sekali-kali nyebut IA juga. Jadi oke, kita berangkat dari sejarah dan dari definisinya dulu. Information architecture ini sebenarnya punya root, punya akar dari library sama information science gitu. Jadi dari kalau di Bandung tuh ada mungkin juga ada jurusan tentang kepustakaan. Jadi dengan tentang ilmu perpustakaan gitu. Jadi rootnya dari IA itu adalah berdasarkan dari library sama information science gitu. Jadi bahkan kalau misalnya ditelusuri juga bagaimana ngebahas di IA itu ngebahas juga bagaimana user atau customer mengantisipasi atau bagaimana mencerna informasi gitu. Nah, aksesnya, nge-retrieve-nya gitu. Bahkan sampai ke behavior, cari informasi itu kayak gimana sih gitu. Terus kalau misalnya berbicara tentang sejarah juga, dari dulu, dari Romawi, Yunani, bahkan mungkin prasejarah, sejarah pun dimulai ketika ada tulisan. Jadi, nah bermula dari sejarah pun sebenarnya manusia dari awal sudah melakukan aktivitas-aktivitas IA ini. Oke, selanjutnya dan IA ini pun sangat meledak perkembangannya dibarengi dengan kemunculan internet. Teman-teman bisa melihat mungkin gambar di sini. Jadi bahkan dari dulu tadi saya ngasih tahu bahwa dari sejarah informasi atau sejarah itu ada dimulai dengan ditemukannya tulisan sampai bahkan 94 information architecture mulai dikenal bahkan didukung oleh meledaknya internet. Oke, siapakah peletak dasar dari atau penemu kata information architecture? Tidak lain dan tidak bukan adalah beliau, Richard Saul Urman. Jadi kalau teman-teman yang udah tahu mungkin sering melihat YouTube, beliau adalah salah satu founder dari TED juga, TED Talks. Sudah sangat terkenal sekali, bahkan nggak hanya di dunia, di Indonesia juga udah mulai banyak kota-kota, kampus-kampus yang ngadain TED Talks ini. Nah, makin ke sini, IA ini mengalami penurunan trennya. Makin menyusut, makin tidak dikenal. Kenapa? Karena dibarengi oleh munculnya bidang-bidang yang lain. Seperti kita ketahui, komunitas kita ini ngebahas tentang desain, ngebahas tentang UI, UX. Nah, makin ke sini, dari 96, 98 yang sangat dikenal, bahkan sampai 2013 ada design thinking, terus bahkan ada, sekarang ada istilahnya everybody is designer, everybody is UX designer. Makin ke sini ya makin nggak dikenal gitu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman Dribble Surabaya mengangkat materi IA ini sangat berani. Kenapa? Karena
sangat kurang dibahas di Indonesia. Bahkan mungkin di Surabaya atau di Indonesia, di Pulau Jawa, bisa dihitung jari workshop atau seminar-seminar yang ngebahas tentang IA ini. Oke, kalau berbicara tentang definisi, saya ingin ngasih tahu definisi yang dikemukakan oleh Peter Morville. Jadi, information architecture is the organization, search, and navigation system that helps people to complete tasks, find what they need, and understand what they found. Jadi ini saya kurang lebih nge-highlight ada 5 keyword. Jadi organization, search, navigation, terus find and understand. Jadi ini teman-teman boleh mencatat, nanti mungkin di-upload juga di YouTube, bisa melihat ulang. Dan information architecture ini mulai booming juga dikenalkan ketika buku ini rilis. Jadi dikenal dengan sebutan Polar Bear, karena gambarnya adalah beruang kutub. Itu pengarangnya ada 3, penulisnya. Ada Bapak Louis Rosenfeld, terus Peter Morville, sama Jorge Arango. Jadi, lagi-lagi 98 terkenal dan makin kesini makin tidak terkenal. Tapi kenapa ini dibahas, kenapa IA ini penting untuk UX designer dan UI designer di sana? Jadi simpelnya, teman-teman setelah tadi membaca definisi ataupun saya membukakan sejarah tentang IA ini adalah making sense of complexity. Bagaimana kita membuat hal-hal yang kompleks, yang rumit, menjadi make sense, menjadi masuk di akal. Jadi kita ke contoh, ada misalnya di swalayan, apakah Alfamart, Indomart, misalnya ada barang yang kosong. Ini kalau misalnya gambar, di ilustrasi, saya mengilustrasikan ada jam di sini bertislai, terus ada jelly, ada yang kosong. Nah, ada 2 interpretasi yang orang pertama mungkin mengungkapkan bahwa produk ini pasti populer deh, pasti terkenal, jadi nggak ada. Terus ada juga orang yang kedua yang punya interpretasi, nah produknya ya habis aja, gitu. Jadi, kita bertanya dan ngasih lihat bahwa ada konteks, atau misalnya ada sesuatu hal, nah orang lain bisa berpikir multitafsir gitu. Orang lain punya pendapat A, orang lain juga punya pendapat B dan yang lainnya. Jadi complexity itu konten plus meaning plus interpretation gitu. Jadi bagaimana kita menganggap sesuatu itu kompleks itu setelah kita ngasih interpretasinya juga gitu. Nah, kenapa saya ingin berangkat dari complexity? Karena hal-hal yang bersifat kompleks, hal-hal yang didasari oleh ketidaktahuan kita terhadap informasi, itu bisa jadi berdasarkan interpretasi kita juga. Gitu. Jadi content, data, and information. Jadi semoga teman-teman juga bisa mulai mengetahui bagaimana suatu aplikasi atau suatu produk digital itu kontennya, dan ada tulisan yang disajikan punya makna tertentu, dan pada akhirnya user punya interpretasi sendiri terhadap suatu informasi yang disajikan. Jadi orang bisa menganggap kompleks, orang bisa menganggap tidak kompleks, ya tergantung tulisan, tergantung visual yang kita sajikan. Jadi information itu is not a thing, jadi bukan barang. Information itu lebih dari itu. Gitu. Jadi subjektif, tergantung orang-orang menginterpretasikan bagaimana, dan tergantung kita sebagai penyaji konten, apakah sebagai desainer, sebagai konten strategis nanti, atau sebagai copywriter, itu menyajikannya, menyusunnya, dan yang sebagainya. Ini ada Abby Covert, salah satu praktisi IA juga, punya buku, judulnya How to Make Sense of Any Mess. Jadi saya merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini. Nanti saya kasih linknya, ada online webnya, dan sangat jelas dan sangat mudah difahami untuk teman-teman yang ingin belajar terkait information architecture ini. Nah, saya ingin mensajikan quotes dari foundernya IA, Bapak Richard Stallworman. Jadi, kita mengorganisasi sesuatu, itu menghasilkan informasi yang baru. Gitu. Jadi, the organization of information actually creates new information. Nah, sekarang kita langsung aja nih, biar nggak terlalu ini juga, karena komunitas Dribbble ini kita kemarin ada desain hackathon ya.
user interface, ngebahas UX juga, user experience. Nah, IA dan UX ini gimana sih posisinya ataupun keterkaitannya gimana? Saya ada animasi dari Dribbble, lumayan mudah difahami. Silahkan teman-teman bisa menyimak, mulai dari kumpulan informasi, bisa jadi itu tulisan atau gambar sedikit atau sekecil apapun. Terus kita susun, bikin wireframe dan sebagainya. Dan kita sajikan menjadi visual design yang utuh, yang teman-teman mungkin yang member Dribbble pasti udah biasa posting kan, gitu. Nah, kurang lebih gitu, kalau misalnya simpelnya, IA dan UX itu apa sih? Jadi sebenarnya aktivitas IA ini telah kita lakukan secara tidak sadar ataupun secara sadar ketika teman-teman mendesain sebuah UI atau membuat sebuah konten. Jadi kalau kita ada diagram Venn, bagaimana letak atau irisan antara UX dan IA ataupun dengan bidang yang lain, kurang lebih ini. Ini lebih simpelnya juga. Jadi sebenarnya information architecture adalah bagian dari UX. Itu bahkan bersinggungan dengan bidang-bidang yang lainnya. Dan saya ingin kembali kepada teman-teman mungkin yang udah biasa atau role-nya sebagai UX designer, UI designer, sangat mengenal terhadap elemen of user experience. Ini yang dipropose atau yang dikenalkan oleh James Garrett. Ini sangat terkenal sekali. Jadi ada 5 layer yang sebenarnya harus ada di pikiran kita, harus in mind, harus mendarah daging di dalam tubuh atau di dalam pikiran seorang UX dan UI designer. Ada 5 layer ini. Dan kalau teman-teman melihat yang layer warna ungu dan warna pink di situ, ada information design, ada information architecture. Jadi sebelum teman-teman desain visualnya, mendesain UI-nya, ya kita harus memikirkan layer ataupun hal-hal yang sebenarnya bisa kita rencanakan yang bersifatnya abstrak ataupun tidak nampak di permukaan. Nah ini simpelnya. Jadi yang paling atas surface pasti sudah dilakukan dan teman-teman di acara webinar kali ini pasti sangat paham. Oh kita ngedesain UI gimana sih, icon gimana. Nah, tapi jauh di bawah itu, kita ada layer skeleton, structure, scope, sampai strategi. Yang sebenarnya sebagai satu kesatuan tim, atau kita sebagai misalnya UI designer, harus punya basic terhadap hal-hal di luar visual design atau di luar UI design. Nah, jadi ini lebih simpelnya. Jadi surface, skeleton, structure, scope, strategi, dan IA di sini, information architecture di sini, ada di layer skeleton sama structure. Bagaimana kita membuat struktur atau memikirkan kerangka UI visual design kita disajikan. Nah, lagi-lagi ini yang sering digaungkan oleh teman-teman mungkin yang biasa ngisi sharing terkait UX design, terkait UI design. Jadi lagi-lagi UI itu hanya bongkahan kecil aja. Di luar itu ada hal yang banyak sekali yang tidak dibahas gitu. Yang dibahas lagi-lagi hanya UI gitu. Jadi UI is just one aspect that contributes the experience. Nah, kalau misalnya kita berbicara masalah IA dan UX juga atau interface design, sebenarnya orang kebanyakan mikir bahwa UX itu cuma interface design, visual design aja gitu. Padahal sebenarnya banyak sekali hal-hal atau aktivitas-aktivitas di luar interface design, di luar visual design. Nah, bisa dari field research, atau misalnya interview, bahkan ini saya menggarisbawahi, masih highlight information architecture yang sebisa mungkin, sedih mungkin dipikirkan dan dilakukan oleh para visual designer atau UI designer. Itu ada usability, bahkan prototyping dan yang lainnya. Bahkan termasuk komunikasi ke stakeholders, misalnya ke CEO atau misalnya ke PM, ke developer dan yang lainnya. Itu banyak sekali aktivitas yang seyogianya dilakukan oleh UX designer dan UI designer. Jadi kurang lebih gini. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman pernah mendengar sweet spot UX, ada 3 irisan. Jadi mulai dari people, business, sama teknologi.
Jadi, nah UX ada di tengahnya. Nah IA pun sebenarnya demikian, ada sweet spot-nya juga. Bedanya mungkin adalah seperti kayak gini. Ada konten dan konteks. Jadi tadi kalau membedakan, nah information architect itu irisannya, bagusnya memikirkan 3 aspek ini, konteks, bisnis, atau usernya gimana, bahkan sampai ke kontennya gitu. Jadi mulai dari kalau konten, tipe informasinya apa sih, kayak gimana, terus relevan nggak untuk user, terus kalau berbicara masalah bisnis, berbicara masalah konteks, di mana user ini mencari konten ini, atau gimana cara mendapatkannya, gitu. Bagaimana user bisa merasa ter-engage atau merasa dispesialkan ketika penyajian konten dan sebagainya. Terus user mulai dari experience, ataupun misalnya kita juga harus tahu user tuh mencari informasi itu kayak gimana sih behavior-nya dan sebagainya gitu. Jadi kita juga harus berangkat dari sweet spot-nya IA, beririsan juga dengan sweet spot-nya UX juga. Kita ke pembahasan yang sangat penting di IA, yaitu 4 essential component of IA. Jadi ada 4, teman-teman. Jadi kalau misalnya di teman-teman mungkin nanti tanya, IA itu sebenarnya apa sih? Nah, ini adalah komponen yang paling esensial, yang paling penting dibahas di dalam IA. Jadi yang pertama adalah organization system, kedua labeling system, yang ketiga navigation system, dan yang terakhir search system. Jadi ini ada di buku Polar Bear. Teman-teman yang punya, syukur-syukur bisa baca dari awal sampai akhir, sangat recommended banget. Yang pertama kita akan bahas adalah organization system. Bagaimana kita mengorganisasi suatu konten, atau bagaimana kita buat struktur suatu konten. Nah, kata Richard Stallman, ada 5 jenis atau 5 aktivitas, atau 5 hal. 5 hal yang bagaimana kita mengorganisasi sebuah sistem, bagaimana kita ngurutin sistem, ngurutin konten itu bisa dikelola atau bisa diurutkan berdasarkan 5. Ini yang pertama location, kedua alfabet, ketiga time, keempat kategori, dan kelima adalah hierarchy. Kita ke lokasi nih, contohnya nih. Ada contoh, misalnya ini saya ambil dari Zomato. Jadi kita mengurutkan informasi itu berdasarkan lokasinya. Ini ada banyak sekali contoh nama daerah di Jakarta, jadi informasinya diurutkan berdasarkan daerah. Yang paling banyak tempatnya, atau misalnya paling banyak restorannya di mana diurutkan berdasarkan lokasi. Terus yang kedua adalah berdasarkan alfabet. Ini biasa kita temukan mungkin kayak di kontaks, atau di address book, atau di kamus. Jadi alfabetikal dari A sampai Z gitu. Jadi kita mengurutkan informasi bisa berdasarkan alfabet. Yang ketiga, time by time. Jadi bagaimana kita mengurutkan informasi, memunculkan informasi, diurutkan berdasarkan kronologis atau berdasarkan waktu, time di sini. Ini contohnya feeds di Facebook, feeds di Instagram, feeds di Twitter, walaupun sekarang kita ketahui banyak algoritma yang loh kok muncul di feeds kita Instagram kok bukan berdasarkan waktu ya, berdasarkan banyak orang yang like atau berdasarkan postingan yang kita like sebelumnya. Tapi ini saya ngasih lihat bahwa yang ketiga adalah kita mengorganisasi konten atau bikin urutan konten. Ketiga adalah berdasarkan waktu. Yang selanjutnya, yang keempat adalah by kategori. Jadi ini saya contoh bagaimana Tokopedia mengkategorisasikan barang-barang jualannya gitu. Mulai dari belanja, atau bahkan kan ada produk digital. Terus kalau misalnya belanja ada makanan minuman, ada office, stationery, olahraga ada banyak konten-kontennya gitu. Jadi kita bisa mengkategorisasikan konten ya by kategori gitu. Kita bisa mengurutannya by kategori. Terus yang selanjutnya adalah hierarki. Hierarki ini ya berdasarkan bagaimana kita mengurutkan berdasarkan paling penting atau berdasarkan paling urutan-urutan yang paling utama. Nah, saya kasih contoh search engine result page-nya Google. Jadi diurutkan berdasarkan yang paling pertama, iklan yang ads, yang berbayar. Terus yang di bawahnya page pertama, page kedua, page ketiga, baru diurutkan berdasarkan orang yang punya SEO paling bagus dan sebagainya.
Jadi itu ada 5 bagaimana kita mengurutkan masalah atau mengurutkan konten-konten. Kata Richard Saul Wurman ada 5. By location, by alphabet, by time, by kategori, dan by hierarchy. Yang selanjutnya, orang-orang ataupun para praktisi IA juga mengkategorikan, kita mengkelompokkan konten atau mengkelompokkan hal-hal tuh, ya kita bisa exact, bisa tepat kayak yang tadi 5 tadi, LEDGE tadi singkatannya, atau berdasarkan subjektif, bagaimana kita mengkategorisasikan berdasarkan ya tergantung orang yang ngurutinnya gitu, sangat-sangat subjektif tanpa ada misalnya pertimbangan waktu, kronologis, pertimbangan alfabet dan yang lainnya. Dan banyak sekali contohnya gitu. Isu yang kedua, komponen yang paling esensial di IA adalah labeling system. Jadi yang pertama organization, bagaimana kita mengorganisasi konten, bagaimana kita mengorganisasi informasi, dan yang kedua adalah labeling system, bagaimana kita melabeli informasi itu. Oke, saya ngasih contoh, ini di sini ada blibli.com. Jadi apa sih yang dimaksud dengan label tuh? Jadi label itu bukan sesederhana kayak misalnya tadi kategori, oh ada minuman, makanan, ada alat-alat olahraga dan sebagainya, ada misalnya elektronik dan sebagainya. Tapi labeling itu bisa berarti icon, bisa berarti copywriting, atau bisa berarti banner. Jadi penamaan labeling yang sebenarnya kita sudah biasa lakukan sebagai UI designer, sebagai UX designer tuh, ya labeling ini ya secara tidak langsung kita sudah melakukan proses dan aktivitas information architecture. Yang ketiga, setelah organization dan labeling adalah navigation system. Navigation system ini sangat penting, kenapa? Ini adalah core, dan kalau berbicara struktur, IA berbicara struktur, berbicara juga tentang navigation. Nah, navigation system ini sebenarnya banyak sekali pembahasannya. Saya mau ngasih contoh. Yang pertama adalah hierarchical, jadi berdasarkan hierarkis, bagaimana navigasi disajikan, ya berdasarkan hierarkisnya, berdasarkan root, terus sampai ke sub-bagian yang paling terkecilnya. Kalau ini contohnya belanja, saya nggak mau produk online nih, nggak mau belanja kayak pulsa, misalnya top up, token listrik, dan sebagainya. Saya ingin belanja, saya ingin cari contohnya celana gunung, ya udah saya masuk ke belanja, terus ke olahraga cari misalnya apakah di hiking, camping, atau di mana gitu. Jadi secara hierarkis. Terus juga navigasi, ada juga yang berbentuk global or site-wide gitu. Jadi ada yang kalau misalnya navigasi di tab di tiap halaman ada sama. Selain global, navigasi juga ada yang lokal. Jadi nggak di menu utama, nggak di navigasi utama, tapi ada navigasi khusus, navigasi, dan itu hanya berlaku lokal. Dan selanjutnya, navigasi yang selanjutnya adalah kontekstual. Bagaimana, kalau ini contohnya di aplikasi Miro, ada titik 3 di sini di tab, nah ada menu kontekstual, yang ini sebenarnya navigasi atau melakukan aktivitas atau action tertentu. Gitu. Ini disebut sebagai kontekstual itu di navigation system. Dan yang terakhir adalah search system. Jadi yang keempat, komponen esensial di IA adalah search system. Saya ngambil contoh di Slack, mulai dari search bar sampai di result-nya gitu. Nah, ini adalah sebenarnya dibahas dan dikaji secara mendalam oleh information architecture dulu, dan sebenarnya dilakukan oleh kita sebagai UI designer. Secara tidak langsung kita melakukan aktivitas UI, aktivitas IA. Oke, sekarang kita ke poin selanjutnya, steps and deliverables of IA. Jadi teman-teman biasanya nanya kan, gimana sih langkah kita mendesain UI, atau bagaimana sih desain proses dari UX design, atau misalnya design thinking, prosesnya apa aja sih stepnya? Nah, IA juga ada stepnya yang biasa dilakukan, dan sebenarnya itu beririsan hampir sama banget dengan aktivitas desain proses yang dilakukan oleh UI designer sama UX designer. Nah, ini ada 6.
mulai dari research, terus bahkan ini yang spesifik, saya kasih warna hijau-hijauan, mulai dari update and review konten, terus juga ada istilah nanti card sorting, kita bahas secara singkat juga, terus juga nge-build user-friendly hierarchy, terus yang kelima, create UI prototype, dan terakhir validate. Nah, sebenarnya ini kan secara tidak langsung dan secara langsung sebenarnya sudah dilakukan oleh teman-teman UX dan UI designer. Itu bikin UI, UI framing, dan sebagainya, ngetes dulu, user research dulu di awal. Yang membedakan adalah tadi di IA kita melakukan konten auditing, terus juga melakukan bikin konten inventory dan sebagainya. Terus bagaimana kita nge-define navigasi yang bagus, terus bikin sitemap, terus juga bagaimana kita testing, nanti ada di IA ini spesifik bagaimana kita ngetes navigasi disebut dengan tree testing. Atau misalnya, dan sebenarnya hal-hal kayak tree testing itu sudah biasa dilakukan oleh teman-teman UX designer gitu. Terus ada card sorting dan selanjutnya. Oke, saya ingin ngasih tahu deliverables ataupun artefak ataupun proses yang biasa dilakukan para praktisi IA dan sebenarnya dilakukan oleh kita sebagai UI dan UX designer. Yang pertama navigation. Itu biasalah teman-teman bikin bottom navigation, bikin tab, bikin footer, bikin header dan sebagainya. Navigation. Terus itu yang pertama, deliverables of IA. Terus yang kedua adalah sitemap. Sitemap di sini core ataupun artefak yang sebenarnya IA banget, information architecture banget. Jadi ini salah satu deliverables-nya, dan teman-teman mungkin biasa bikin user flow ataupun tahu ada sitemap di web dan sebagainya, bentuknya link gitu. Dan sebenarnya ini adalah sitemaps ini deliverables-nya para praktisi IA gitu. Saya ngasih contoh ini juga, ada contoh yang lain. Coba tebak ini apa? Information architecture dari aplikasi apa? Hijau-hijau. Ada home, browse, search, radio, your library. Nah, ini adalah Spotify. IA-nya sesimpel ini. Terus beberapa saat yang lalu pernah ada update, IA-nya di-update yang asalnya jadi 5 lane jadi 4 lane. Cuma discover, search, radio, my library dan lainnya. Terus deliverables atau artefak selanjutnya dari IA adalah user flow. Nah, ini yang mungkin teman-teman para member Dribbble Surabaya biasa bikin shot di Dribbble. Nah, kan nggak hanya UI satu screen aja, biasanya kan beberapa screen dikasih arrow atau tanda panah dan yang lainnya. Nah, user flow juga salah satu deliverables-nya IA. Dan selanjutnya adalah wireframe. Nah, ini nih yang sangat familiar mungkin teman-teman. Sebelum mendesain UI-nya langsung, kita ngotret-ngotret dulu, kita bikin sketching, kita bikin wireframe. Bagaimana kasarnya ataupun bagaimana kotretan suatu aplikasi. Terus yang sangat penting di IA juga, deliverables-nya adalah konten. Nah, konten di sini bisa berupa teks, image, video, terus juga bisa disebut ada konten-konten bawah yang bawahan dari teks yang misalnya tidak terlihat secara tampak, kayak misalnya metadata, kategoris, tagging dan yang lainnya. Teman-teman yang biasa blogging mungkin sering bikin tagging dan sebagainya. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya juga dilakukan atau jadi artefak para praktisi IA gitu. Ini saya ngasih contoh metadata. Jadi bisa jadi berupa heading, subheading, teks, misalnya ngasih caption di image, misalnya. Atau bisa berupa dokumen juga, bisa di-download misalnya dari suatu aplikasi, dari suatu web. Terus juga bisa juga berupa URL. Ini bisa berupa URL. Oke, yang selanjutnya adalah, nah ini metadata, ini salah satu deliverables IA. Bisa juga kita nge-breakdown-nya, mensajikannya dalam bentuk konten inventory. Konten inventory. Jadi ini ada tools-nya, Google Sheets. Teman-teman, saya pengen tahu nih, suatu konten, suatu page, isinya apa aja. Nah, kita breakdown berdasarkan topik, subtopik, content page, dan sebagainya. Jadi dibagi-bagi, kita lihat nge-extract semua hal terkecil dari satu page, dan kita bikin inventory-nya.
Nah, ini kalau berbicara masalah metadata, ini ada sampelnya. Jadi nanti berbicara taksonomi juga. Kalau keburu mungkin saya bakal nge-share tentang taksonomi juga dan ontologi dan koreografi. Nah, jadi kayak misalnya metadata, baik vitamin dan sayuran, ada yang bisa dikelompokkan berdasarkan, oh sama-sama buah-buah nih, ada sama-sama sayuran nih, ada yang sama-sama punya vitamin C, ada yang sama-sama musiman juga, ada juga yang bisa dikategorisasikan sebagai sayuran dan sebagainya. Nah, ini salah satu contoh metadata yang kita bisa ekstrak dari satu informasi. Buah tomat misalnya. Oh, dipanennya kapan? Terus misalnya petaninya kapan? Kategorinya kapan? Di region di mana misalnya dipanen atau ditanamnya. Terus varietasnya dari mana dan sebagainya. Ini salah satu contoh mengekstraksi data, jadi metadata. Nah, jadi kalau misalnya berbicara masalah deliverables, jadi ada teknik dan framework yang biasa dikenal atau biasa dilakukan oleh para praktisi IEA dan juga dilakukan oleh kita sebagai UX designer dan UI designer. Pertama, site mapping, tadi saya udah ngasih tahu, terus kedua mind map, yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman biasa nulis atau biasa bikin cerita atau biasa bikin project dan membutuhkan mind map untuk bagaimana menyambungkan ataupun bikin make sense planning kita. Nah, biasanya teman-teman melakukannya dengan menggunakan mind map, dengan peta pikiran. Terus yang ketiga, affinity diagram. Ini biasa dilakukan juga oleh para UI UX designer. Terus yang keempat adalah card sorting. Nah, card sorting ini secara simpel sebenarnya bagaimana kita mengurutkan kartu, mengurutkan informasi, mengurutkan konten yang asalnya teracak, kita grouping berdasarkan warna kah, berdasarkan tadi latch, 5 latch itu, location, alfabet, time, kategori, hierarki itu, atau berdasarkan warna di sini contohnya. Dan bagaimana kita mengurutkan, bikin struktur yang sangat make sense dari urutan konten itu. Nah, itu sesimpel apa saya mencoba menjelaskan tentang card sorting. Dan selanjutnya, tools, book, and people of IA. Yang biasa digunakan oleh para praktisi IA tidak jauh beda dari para UI designer dan UX designer, mulai dari pen and paper, terus sticky notes, ada aplikasi Miro, Whimsical, Google Sheet, Optima Workshop. Nah, ini ada banyak tools-tools yang bisa dilakukan fasilitas di Optima Workshop, kayak misalnya yang kita pretest atau nge-card sorting juga, Figma, teman-teman mungkin sudah sangat familiar, dan yang lainnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, IA itu sebenarnya apa sih? Sesimpel menggunakan bolpen dan kertas, kita sketching, pun sebenarnya kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas IA. Sebagaimana kita melakukan aktivitas UI design sama UX design. Oke, ini ada 3 buku yang saya rekomendasikan untuk baca. Yang pertama adalah Polar Bear Book. Jadi silahkan kalau teman-teman yang punya yang berkelebihan uangnya bisa beli di Amazon. Terus juga yang kedua nih, yang sangat rekomendasi, How to Make Sense of Animes by Abby Covert. Jadi ini rekomendasi sekali untuk beginner, untuk yang ingin terjun ke dunia content strategi atau dunia IA sekalipun, atau ke dunia UX. Ini rekomendasi untuk dibaca. Terus yang ketiga ada dari Donna Spencer, A Practical Guide to Information Architecture. Nah, ini nih yang kata saya buku yang sangat recommended dibaca oleh teman-teman yang mau belajar tentang IA tapi tidak punya waktu banyak, atau misalnya tidak ingin menghabiskan waktunya, bisa mengunjungi link ini, www.howtomakesenseofanimes.com. Gitu. Bahkan teman-teman, kalau misalnya teman-teman tahu ada usability heuristic, di IA juga ada heuristiknya gitu. Bagaimana ngecek informasi itu sudah seyogianya disajikan untuk user, sudah baik atau tidaknya. Di sini ada 10, mulai dari findable, accessible, clear, communicate, useful, credible, controllable, scalable, valuable, learnable, sama delightful. Gitu. Nah, kalau misalnya IA people-nya, ada Richard
Richard Saul Wurman, Donna Spencer yang mengarang buku tadi warna hijau, Practical Guide, terus ada Peter Morfield, ada Abby Covert, Dan Brown, dan Klein, Jorge Arango, dan ini fotonya. Nah, ini saya sengaja di orang ke-8 adalah menuliskan tulisan U, bahwa sebenarnya kita sebagai UX designer, sebagai UI designer, atau sebagai bahkan penikmat konten apapun itu, mau video ataupun teks, kita pun sebagai praktisi IA gitu, sebagai seorang information architect gitu. Jadi saya harapkan setelah materi kali ini, webinar kali ini, teman-teman makin giat mencari informasi terkait hal-hal di luar UI design. Ternyata banyak hal-hal yang dibahas atau hal-hal yang bisa menjadi dasar atau menjadi nilai tambah untuk kita sebagai UI designer ketika mendesain sebuah aplikasi atau membuat produk digital. Topik selanjutnya, saya ingin mensajikan top 6 mobile IA pattern. Jadi, pattern-pattern yang biasa digunakan atau biasa ada di aplikasi mobile. Yang pertama adalah hierarchy. Jadi, teman-teman mungkin udah sangat familiar, mulai dari homepage, terus ada subpage-nya, gitu. Bahkan ada subpage dari subpage yang lainnya gitu. Ada subscreen dari subscreens-nya gitu. Yang pertama hierarchy, terus yang kedua adalah hub and spoke. Jadi bagaimana suatu halaman itu sebenarnya jadi hub bagi screen atau page yang lain. Yang ketiga, nested atau bersarang. Biasanya ada di list navigation. Jadi mulai dari halaman pertama sampai terakhir, ya tinggal next, back. Atau yang sangat familiar, teman-teman yang main Instagram adalah tab. Jadi, mobile IA pattern yang keempat adalah tab. Cuman swipe biasanya, by gesture, swipe left, swipe right. Yang kelima, mobile IA pattern adalah dashboard. Ini teman-teman yang biasa di web, mungkin tahu ada istilah dashboard, atau misalnya dashboard mobil. Nah ini, jadi bagaimana informasi disajikan, tapi cuman sekilas, dan disajikan secara full di screen selanjutnya. Nah yang keenam adalah filter. Filter di sini, teman-teman yang biasa menggunakan search bar atau yang lain sebagainya, nah pattern di mobile IA juga yang top 6-nya adalah by filter, gitu. Oke, selanjutnya kita ke hierarchy design pattern. Jadi struktur yang biasa ada di mobile apps dan bahkan di web juga. Yang pertama ada flat structure. Flat structure di sini ya seperti biasa, ada homepage, terus ada link page yang lain, dan page di sini page-page yang saling berkaitan itu levelnya sama. Oh, nggak ada yang sub page atau nggak ada yang sub screen dan yang lainnya. Yang kedua, ada yang namanya index page. Jadi ada yang home page, terus punya turunannya, sub page yang lain. Jadi ada induknya nih, ada rootnya. Terus yang selanjutnya ada streak. Streak di sini tidak saling berkaitan. Jadi homepage punya beberapa screen, terus beberapa screen itu punya subscreen juga yang masing-masing screen-nya tidak bisa saling mengakses, sangat strict. Nah, kebalikannya adalah coexisting. Nah, coexisting di sini bisa saling akses, jadi kita tinggal mencantumkan link atau mencantumkan navigation yang menautkan ke halaman-halaman yang lainnya, yang saling berkaitan. Yang selanjutnya adalah mobile navigation pattern. Yang ini sebenarnya sangat biasa dilihat oleh teman-teman UI designer. Jadi yang pertama, kalau mobile navigation, yang pertama adalah hamburger menu. Teman-teman biasa mungkin ya, mau bikin ada 3 garis di pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Terus kalau di tab muncul navigasinya berupa list gitu. Jadi kalau hamburger menu biasanya langsung ke slide, atau misalnya slide dari kiri atau slide kanan muncul listnya. Yang kedua adalah tab bar, atau biasa teman-teman sebut juga
bottom navigation. Ini sangat umum sekali ada di mobile app. Jadi bahkan ada juga yang top bar, yang di atas. Jadi top navigation. Kalau ini saya ngasih contoh, ada Facebook, bahkan Gojek yang UI terbaru, ada top bar gitu. Dan yang selanjutnya adalah floating button atau pictorial circle menu. Nah, ini pun sebenarnya biasa dilakukan atau teman-teman nge-explore navigasi yang paling unik, yang paling eye-catching ya dengan floating button ini. Mau itu single floating button ataupun multiple floating button itu bisa. Terus yang selanjutnya adalah gesture base. Gesture base di sini ya teman-teman bagaimana menavigasi halaman ke halaman yang lain ya menggunakan gestur. Ini teman-teman mungkin sangat familiar yang biasa main Tinder ataupun biasa baca buku di Kindle dan sebagainya. Terus dan yang terakhir adalah full screen, flat menu. Jadi navigasi disajikan ya berbentuk full screen gitu. Dan bentuknya flat, gitu kan misalnya ada flat design gitu, ada yang skeuomorphism dan yang sebagainya. Nah, ini biasa ada jadi pattern di mobile navigation. Oke, selanjutnya setelah kita ngebahas tentang mobile navigation pattern, saya ingin membahas hal yang sangat bikin ngantuk dan bikin mikir nih. Ada critical component, tiga critical component of IA ini dikenalkan oleh Dan Klein. Yang pertama adalah ontologi, taksonomi, koreografi. Saya langsung ke bagiannya, langsung ke diagramnya. Kenapa ada 3 hal penting yang harus menjadi dasar bagi seorang praktisi IA atau sebagai UX designer, sebagai UI designer ketika mengorganisasi sebuah konten. Jadi yang pertama adalah ontologi, yang kedua taksonomi, yang ketiga koreografi. Jadi kalau ontologi ini berbicara bagaimana kita mengucapkan suatu hal atau kita mengetahui suatu hal ketika mengucapkannya. Bagaimana kita mengucapin contohnya. Saya ingin ngasih contoh hal yang sangat simpel. Jadi bagaimana kita menyebut sebuah rak itu punya namanya sendiri. Kalau misalnya saya contoh dari IKEA, nama artikelnya Larberg misalnya, lebarnya 60 cm, warnanya kuning, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh ontologi. Bagaimana kita ngasih atribut atau kita menyebut suatu barang dengan penyebutan tertentu. Yang selanjutnya, taksonomi. Nah, taksonomi ini ketika objek-objek berkumpul dan mengakibatkan punya struktur atau punya taksonnya gitu. Jadi kalau misalnya ini kumpulan rak di IKEA, ya disebutnya rak. Gitu. Atau misalnya ada taksonomi yang lainnya. Ini salah satu contoh simpelnya. Taksonomi bagaimana kita mencari atau mengkategorisasikan mainan sama barang-barang elektronik misalnya. Kalau mainan, ada mainan yang bersifatnya educational, ada yang plus, terus juga ada dan yang sebagainya gitu. Taksonomi. Teman-teman yang belajar biologi, ada binomial nomenklatur, pasti sangat familiar dengan istilah taksonomi. Bagaimana ada pembagian makhluk hidup berdasarkan misalnya berdasarkan bertulang punggung atau enggak, vertebrata, avertebrata, dan yang lainnya. Berdasarkan family-nya, ordonya, gitu. Hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Nah, ini taksonomi juga sebenarnya dipelajari dan sangat dibahas oleh para praktisi IA ini. Ini kalau contohnya di IKEA sendiri, kalau teman-teman yang pernah ke IKEA, semua produk IKEA itu dikelompokkan berdasarkan kategorinya, dan ketika pengambilan untuk beli barangnya itu udah dikelompokkan secara rapih, rak di mana, kursi di mana, dan yang sebagainya, tanaman tiruan di mana. Jadi udah jelas pembagiannya. Nah, kalau koreografi sendiri
istilah koreografi ini ketika kita sudah menyajikannya dalam bentuk presentasi, atau misalnya ketika kita sandingkan dengan konteks ataupun dengan environment di sekitarnya. Nah, konten juga sebenarnya kayak gitu. Jadi bagaimana kita menyajikan konten, menyajikan satu huruf, satu kalimat, ataupun satu paragraf di dalam sebuah aplikasi mobile. Sangat beda sekali kalau misalnya kita menyajikannya di blog atau menyajikannya di kertas dan sebagainya. Jadi itu terkait ontologi, terkait taksonomi dan koreografi. Ini dikemukakan oleh Dan Klein, praktisi IA juga. Yang selanjutnya yang saya ingin bahas adalah prinsip-prinsip IA. Ada 8, ini dikenalkan oleh Dan Brown. Jadi yang ke-8 ini adalah yang pertama, objects. Kedua, choice, disclosure, exemplars, front doors, multiple classification, terus focus navigation, and growth. Nah, kenapa ada 8 prinsip dari IA ini? Nah, kita akan bahas satu-satu. Prinsip IA di sini adalah yang pertama, the principle of object. Bagaimana kita menganggap suatu konten itu sebagai objek, gitu. Jadi contohnya, kita ada card yang isinya foto dan tulisan. Nah, kita anggap desain kita atau anggap konten ini ya sebagai hal yang hidup, gitu. Bisa jadi sekarang bentuknya kecil, lebih kecil, dan misalnya ada revamp atau ada revisi ke depannya bahwa nanti tambah gambarnya dong, tambah copywriting dan sebagainya. Jadi kita anggap konten itu sebagai makhluk hidup, bisa gitu, punya karakteristik dan punya perilakunya sendiri, punya behaviornya sendiri. Gitu. Itu prinsip yang pertama, the principle of object. Yang kedua adalah the principle of choice. Bagaimana kita punya prinsip bahwa mengkategorisasikan atau kita menyajikan navigasi, ya kita bisa milih juga mau diurutkan berdasarkan labeling tertentu atau enggak. Di sini ada contoh misalnya dikategorisasikan berdasarkan barang-barang elektronik atau misalnya berkaitan dengan video games dan sebagainya. Ada juga yang kiri tidak dikategorisasikan. Jadi terserah kita mau milih atau enggak. Mau dipilih disajikan secara gamblang tanpa ada sorting, tanpa ada pengurutan, tanpa ada labeling, ataupun ada pengelompokan. Gitu. Yang selanjutnya adalah the principle of disclosure. Jadi teman-teman yang tahu ada istilah progressive disclosure, jadi bagaimana kita menyajikan konten tapi tidak secara utuh atau tidak semuanya. Jadi kita cuman teaser atau cuman cuplikannya aja. Contohnya misalnya dari button, ketika kita ngeklik button baru muncul modal atau notifikasi yang isinya ada gambar, ada tulisan dan yang lainnya. Padahal sesimpel asalnya sebelum kita klik hanya berbentuk button aja atau berbentuk tulisan aja. Nah, ini the principle of disclosure. Kita mengkategorisasikan atau mengorganisasi konten itu berdasarkan kebutuhan user, yang kalau misalnya user dikasih informasi yang sangat banyak, bisa jadi punya overload, cognitive overload. Jadi kebanyakan informasi nih yang diterima. Jadi kita menyajikannya ya dalam bentuk informasi terbatas, yang makin diklik misalnya makin kelihatan, makin di show gitu. Oh, ternyata ada konten juga yang lebih banyak kontennya. Nah, ini adalah prinsip ketiga, the principle of disclosure. Yang keempat adalah the principle of exemplar. Nah, prinsip keempat ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman UI designer, jadi menyajikan suatu konten nggak hanya tulisan atau nggak hanya copywriting-nya aja, langsung dengan sampel gitu, langsung dengan gambar. Ini saya contohnya ada navigasi di web Adidas, jadi selain nyebutin, ternyata running itu nggak hanya shoes, clothing, aksesoris, tapi menyajikan juga dengan foto, contoh gitu, bahwa ini nih ada konteks bahwa foto disajikan menggunakan sepatu atau menggunakan running gear dan yang lainnya, gitu. Baju, celana dan sebagainya. Atau misalnya sepatu yang nggak disebutin aja sepatunya atau ikonnya aja, tapi langsung diliatin contohnya, gambarnya, bahkan mencantumkan video. Jadi itu
principle of exemplar, bagaimana kita menyajikan konten dengan contoh gitu. Yang kelima, the principle of front doors. Nah, ini bagaimana kita menganggap konten itu bukan hanya diakses oleh dari satu sisi saja, sebenarnya bisa diakses oleh dari sisi manapun. Kalau ini front doors di sini maksudnya adalah biasanya kita ngakses suatu halaman atau suatu halaman page itu dari home page-nya, misalnya langsung klik alamatnya booking.com misalnya. Tapi sebenarnya booking.com itu bisa diakses dari manapun, nggak hanya booking.com, bisa dari URL tertentu atau bahkan dari Google Search-nya. Jadi the principle of front doors di sini punya makna bahwa kita menyajikan konten pun harus berpikir bahwa konten kita itu bisa dicapai atau bisa ditemukan nggak hanya dari halaman utama saja gitu, tapi dari halaman yang lain. Dan kasih tahu juga jangan lupa kita bisa mengakses halaman yang lainnya. Contoh penyajiannya di sini mungkin ada breadcrumbs ataupun ada banyak navigasi di top, ada main navigation-nya, ada page-page yang menautkan ke halaman yang lain gitu. Jadi di sini contohnya booking.com, ya booking.com sebenarnya bisa diakses di webnya kan, di aplikasinya, bisa kita nge-search di Google Search, cari yang lainnya, atau misalnya aplikasi agregator kayak misalnya TripAdvisor atau misalnya Wigo, kita membandingkan web travel mana yang paling murah dan langsung link kalau misalnya kita milih booking.com, dan itu tidak berasal dari webnya booking.com langsung, tapi dari aplikasi yang lain. Nah, ini adalah prinsip yang kelima, the principle of front doors. Yang selanjutnya adalah the principle of multiple classification. Nah, ini multiple classification sama kalau misalnya teman-teman punya aplikasi di mobile, di HP teman-teman ada Bukalapak, ada Tokopedia, coba cek navigasinya. Pasti beda. Dan pasti ada pertimbangan bisnis bahwa kenapa kategori tertentu tidak masuk di kategori tertentu. Contohnya Bukalapak. Teman-teman bisa lihat ada kategori khusus terkait sepeda. Sedangkan di Tokopedia sepeda itu dimasukkan ke dalam hobi atau olahraga gitu. Tapi kalau di Bukalapak, sepeda itu jadi kategori khusus. Kenapa? Karena itu kepentingan dan bisnisnya berbeda. Dulu waktu Bukalapak berdiri, banyak sellers yang jualan sepeda dan komponen-komponen sepeda. Dan Tokopedia beda juga ketika awalnya berdiri. Sehingga ketika penyajian kategorisasi itu juga berbeda. Nah, ini prinsip ke-6 ini, the principle of multiple classification ini, yang harus kita pegang bahwa ya kita bisa jadi punya kategorisasi tertentu. Misalnya kita tadi mengelompokkan informasi atau mengkategorisasikan informasi berdasarkan 5 tadi, latch gitu. Nah, latch di sini tuh bisa jadi berubah. Sekarang kita mengkategorisasikan, sekarang kita bikin bahwa, contohnya, kita bikin kategori khusus sepeda, nanti bisa jadi minggu depan atau bulan depan, stakeholders kita atau atasan kita ngasih tahu bahwa sepeda jangan bikin kategori khusus. Sepeda dimasukkan ke dalam hobi atau dimasukkan ke dalam olahraga saja gitu. Ini prinsip yang ke-6, the principle of multiple classification. Yang selanjutnya adalah the principle of focus navigation. Nah, focus navigation di sini tadi teman-teman di awal belajar ada global or site-wide navigation, ada juga yang local navigation. Jadi harus dalam pikiran juga di kita sebagai UI designer, sebagai UX designer, bahkan sebagai penikmat konten bahwa ada navigasi disajikan punya makna dan punya tujuan tersendiri. Salah satunya adalah focus navigation. Bagaimana navigasi, contohnya ini Facebook page misalnya. Ada yang main navigation, ada kita ke home, kita ke chatting misalnya, ke feeds kita, ke profile page kita. Ada juga yang lokal misalnya. Bagaimana kita mengakses page, akses grup, akses event dan sebagainya. Gitu. Terus yang terakhir yang berkaitan dengan the principle of object. Yang pertama, yang ke-8 adalah the principle of growth. Bagaimana kita nganggap konten, nganggap sebuah struktur itu bertumbuh gitu. Kayak objek tadi, kayak makhluk hidup gitu.
Bisa jadi kita mengkategorisasikannya sebagai A sekarang. Nah, di masa yang akan datang kita bisa jadi berubah. Bisa jadi kita bikin navigasi sekarang misalnya bottom navigation. Lusa bisa jadi kita berpikir bahwa jangan bottom navigation dah, top navigation aja. Itu berdasarkan usability testing atau berdasarkan riset-riset yang lainnya. Yang selanjutnya adalah, yang ingin saya bahas adalah, what is goals of IA atau IA? Apa sih tujuannya dari IA? Nah, kalau ada yang nanya, IA itu sebenarnya punya benefits atau punya tujuan apa sih? Tidak lain dan tidak bukan adalah kedua hal ini. Kedua hal ini adalah yang pertama, findability. Jadi bagaimana suatu konten itu bisa ditemukan. Jadi kita bikin navigasi serumit apapun, tapi kalau kontennya bisa ditemukan, berarti kita sudah memenuhi goals dari users itu. Terus yang kedua adalah understandability. Nah, kita sebagai UI designer, sebagai UX designer juga harus menjamin bahwa penyajian konten yang kita sajikan, user tuh bisa paham gitu. Bisa paham dan bisa bisa setelah ditemukan dan pasti paham gitu. Jadi makanya kalau misalnya ada yang berpikir dan ada yang bertanya, Kang, apa sih tujuannya IA itu ada, atau misalnya tujuan kita mengkategorisasi atau kita bikin navigasi itu, ya yang pertama findability, konten tersebut atau informasi tersebut itu bisa ditemukan. Terus yang kedua adalah understandability, konten itu ya bisa dipahami berdasarkan konteks atau berdasarkan penyajiannya gitu. Jadi itu teman-teman, kalau ada yang nanya tentang goals of IA. Nah, ini saya selanjutnya ingin ngasih tahu, ingin sharing ulang mungkin terkait ada 7 poin yang bisa kalau di UX itu disebutnya usability heuristic. Jadi gimana suatu konten itu bisa suatu konten atau suatu desain atau suatu informasi itu disajikan itu gimana sih gitu, biar bagus dan sebagainya. Nah, ada ketujuh ini. Yang pertama adalah valuable, terus yang kedua adalah useful, terus selanjutnya desirable, accessible, credible, findable, dan usable. Nah, ini juga sebenarnya dikemukakan oleh Peter Morville yang mengenalkan IA juga setelah Richard Salomon sama Louis Rosenfeld gitu. Jadi itu kurang lebih teman-teman, saya ingin rekap dulu apa yang telah kita pelajari hari ini. Berawal dari ini ya. Berawal dari definisi dan sejarah. Jadi saya ingin mengumpulkan bahwa IA sekarang bukanlah IA yang dulu gitu. Jadi sebenarnya IA itu pernah booming di 98 sampai mulai meredup ke sini, dan ketika ada istilah design thinking, ada istilah UX, user experience, dan makin kesini makin tidak dikenal. Dan bahkan mungkin di Indonesia pun ya tadi dari awal saya mau menyebutkan bahwa sedikit sekali orang yang membahas tentang IA ini. Dan saya sangat appreciate teman-teman Dribble Surabaya berani mengangkat topik di webinarnya yang kedua terkait information architecture ini. Jadi itu, terus yang ingin saya rekap adalah definisi information architecture dari Peter Morville. Jadi IA itu apa sih? IA itu adalah the organization, search, and navigation system that help people to complete tasks, find what they need, and understand what they found. Jadi tadi sesuai dengan goals of IA, bagaimana suatu konten itu ditemukan, dan bagaimana suatu konten, suatu informasi itu dipahami. Jadi simpelnya, saya ingin coba recap. IA itu adalah bagaimana kita membuat hal-hal yang kompleks itu masuk akal. Jadi making sense of complexity. Jadi semoga teman-teman paham kalau misalnya apa sih definisi IA atau apa sih IA itu,
kok sekarang nggak terkenal ya, kok sekarang nggak dikenal ya. Sebenarnya kita UI designer, UX designer tuh sudah melakukan step-step atau melakukan deliverable UX nggak sih? Apa IA nggak sih? Itu terus berbicara tentang IA and UX. IA and UX. Saya ingin ngasih lihat ini The Elements of User Experience dari James Garrett. Saya harapkan dan ini menjadi menjadi bagian yang dipegang benar-benar, dipegang teguh oleh para teman-teman yang punya concern dan punya passion di bidang UI design dan UX design ke 5 layer ini gitu. Bagaimana sebenarnya kita menentukan user needs dulu nih, atau misalnya bisnis objektifnya mau gimana gitu. Bisnis kita mau gimana, misalnya bos kita keinginannya apa, user keinginan juga apa nih, kebutuhannya apa. Sebelum kita menyajikan visual design yang ada di layer paling atas gitu. Nah, sebelum kita menyajikan juga kita harus punya jauh-jauh di dalam alam bawah sadar bahwa sebenarnya kita juga mendesain strukturnya dulu, mendesain spesifikasi, mendesain konten tuh tidak hanya langsung kita bikin UI design, tapi juga kita bikin struktur, kita bikin navigasi, kita bikin perencanaan yang matang gitu. Jadi ini saya harapkan teman-teman membaca ulang terus terkait the element of user experience. Terus yang selanjutnya saya ingin ngasih tahu bahwa UI itu cuma komponen kecil aja dari hal-hal yang sebenarnya biasa tidak kita ketahui gitu. Banyak hal-hal yang dibahas gitu selain UI. Salah satu contohnya adalah ini. Saya ngasih lihat, bisa teman-teman bisa mulai belajar mungkin terkait etnografi, terkait field research, terkait interview, terkait usability, terkait accessibility. Sekarang kebetulan World Accessibility Day, teman-teman bisa cari-cari. Nah, setelah belajar IA hari ini, next-nya belajar apa nih selain UI-nya? Silahkan bisa cari-cari. Teman-teman yang peduli atau care dan punya passion di copywriting, ingin jadi UX writer, bisa bisa belajar tentang konten strategi dan yang sebagainya. Jadi ini saya ingin merekap. Terus selanjutnya adalah ini nih, bagaimana kita paham atau kita punya kepedulian terhadap user, terhadap konteks, dan terhadap konten. Ini sweet spot-nya IA. Jadi ini bisa jadi summary juga untuk pertemuan webinar kali ini. Jika teman ingin mengkutip atau dan sebagainya, selain UX ya, ini sweet spot-nya UX, people, business, and technology, bagaimana desirability, viability, visibility, juga ada di pikirannya UX designer. Yang selanjutnya, recap dari IA, 4 komponen penting yang dibahas atau yang dikerjakan oleh para praktisi IA dan sebenarnya dilakukan oleh kita juga sebagai UX designer dan UI designer adalah organizing, labeling, navigation, bikin navigasi, dan yang keempat adalah bagaimana bikin search system yang baik dan benar. Dan mungkin kalau misalnya kita ngebahas search system, itu erat kaitannya dengan back end, dengan teknologi juga. Bagaimana kita mengakses ribuan data sekaligus hanya melalui satu buah search bar dan sebagainya. Dan di 4 komponen paling esensial IA di sini, saya ingin ngasih recap juga bahwa ada 5 cara bagaimana kita mengkategorisasikan informasi dan mengkategorisasikan konten itu dengan 5 hal ini, by location, by alphabet, by time, by category, and by hierarchy. Itu. Selanjutnya adalah yang ingin saya recap terkait navigation system. Nah, navigation system di sini bagaimana kita menyajikan navigasi. Tadi teman-teman sudah diperlihatkan bagaimana UI, contohnya ini saya ngeliatin ya.
bagaimana hamburger menu yang biasanya teman-teman ini di Explorer-nya kayak gimana sih? Oh, teman-teman udah bikin desain, UI desain, ada hamburger menu dan sebagainya. Nah, secara tidak langsung teman-teman sudah melakukan proses IA juga, mengkategorisasikan atau nyimpan menu ada di dalam list atau di dalam hamburger menunya. Ada yang ditampilkan misalnya dalam bentuk bottom navigation dan sebagainya. Terus yang ingin saya rekap terkait ini 3 critical component di IA. Ini dikenalin kenapa ada ontologi taksonomi koreografi. Nah, kita menilai atau kita menyajikan konten secara apa ya? Secara deep, secara dalam tuh ya kita secara tidak langsung juga memikirkan 3 hal ini gitu. Ontologi taksonomi koreografi. Ini mungkin bisa dibahas di topik selanjutnya atau bisa baca referensi yang lain. Terus yang selanjutnya yang saya rekap adalah terkait principle of IA. Ada 8, jadi principle of objects, principle of choice, principle of disclosure, exemplars, front doors, multiple classifications, terus focus navigation, dan yang terakhir growth. Bagaimana kita menganggap atau kita punya prinsip terhadap penyajian suatu konten atau penyajian suatu informasi gitu. Dan yang terakhir adalah goals of IA. Jadi kebetulan sekarang udah 16-18. Semoga tidak terlalu lama juga dan tidak terlalu sebentar. Jadi ketika ditanya goals of IA itu apa sih? Yang pertama adalah findable, yang kedua adalah understandable. Jadi suatu konten, suatu informasi itu dibikin strukturnya, kenapa? Agar mudah ditemukan dan agar mudah dipahami. Oke, akhir kata mungkin sebelum ditutup dan forum tanya jawab, saya ingin ngajak ke teman-teman bahwa sebenarnya dari awal teman-teman punya passion atau punya concern di bidang UI design, di UX design, atau secara umum desainer grafis, sebenarnya kita semua adalah information architect. Jadi kita bisa disebut kita semua bikin atau kita semua melakukan aktivitas-aktivitas IA secara tidak sadar. Teman-teman sudah mengikuti webinar kali ini, semoga teman-teman makin care, makin concern juga terhadap hal-hal yang tidak nampak di permukaan atau tidak nampak secara visual saja. Ada hal-hal di bawah itu yang sebenarnya kita bisa juga rencanakan, bisa kita desain. Bisa dari structure, bisa dari konten, dan sebagainya. Nah, saya ingin menutup nih sebelum forum tanya jawab. Ada quotes dari Mingke, teman-teman pasti tahu, Bumi Manusia. Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi perbuatan. Nah, kita sebagai desainer harus juga demikian. Harus ngikutin Mingke nih. Jadi seorang UX designer, kita harus udah mikirin information architecture sejak dalam pikiran, apalagi pas lagi ngedesain. Itu teman-teman. Jadi semoga dengan pertemuan webinar kali ini teman-teman mendapatkan hikmah dan pelajaran yang bisa diambil. Saya mohon maaf kalau misalnya banyak kekurangan. Kekurangan milik saya, kelebihan itu ya milik orang-orang yang berlebih. Jadi terima kasih. Sebelum saya serahkan ke moderator ya, saya ingin mengucapkan hatur nuhun barudak Dribble Surabaya dan semua yang mengikuti webinar. Appreciate untuk teman-teman panitianya Dribble Surabaya, Mas Alfian, Mas Dani, Mas Aan, dan yang lainnya. Jadi itu mungkin saya akhiri sampai sekarang materinya. Halo? Baik. Kang, wah asik. Daging banget nih materinya, mungkin teman-teman sudah nggak sabar mau tanya. Begitupun dengan saya. Silakan bisa langsung melalui fitur chat di sisi kanan ya. Wah, ada pertanyaan nih Mas dari Mas Yasongko nih Kang. Dalam proses membuat produk yang cukup kompleks, kapan saat yang tepat untuk menentukan EA
apa di tahap awal saat memulai atau sesudah kita melakukan research atau UT? Oke, saya langsung jawab aja atau ditampung dulu nih? Langsung jawab aja ya Mas Langsung An. jawab aja bisa. Kapan waktunya? Jawabannya sedini mungkin. Kenapa sedini mungkin? Karena teman-teman yang mungkin bekerja di startup ataupun di misalnya di korporasi yang biasa gitu, misalnya yang tradisional atau bahkan sebagai freelance. Kenapa saya jawab sedini mungkin? Jadi IA itu sama kayak kita melakukan user research juga ya sedini mungkin gitu. Bagaimana kita file fast, bagaimana kita gagal lebih cepat dan kita mereview dan istilahnya ya bikin revisinya cepat juga gitu. Dan nge-launch-nya fast juga, secepat mungkin dan sedini mungkin. Jadi kalau pertanyaan, saya ingin mencoba ada product development proses kayak misalnya teman-teman mungkin tahu belajar waterfall kan, atau misalnya teman-teman yang sistem informasi atau RPL, ada istilahnya ada waterfall, ada istilahnya agile dan sebagainya. Nah, teman-teman sebelum mendesain UI pun sebisa mungkin adalah memikirkan IA-nya gitu. Memikirkan user flow-nya, memikirkan hal-hal yang sebelum kita ngedesain UI design gitu. Jadi jawabannya itu, sedini mungkin dan secepat mungkin. Apakah menjawab? Semoga menjawab ya. Asik. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada channel YouTube atau referensi yang Kang Daeng tahu membahas tentang IA ini untuk ke depan mungkin teman-teman mau ada mendalami? Ada banget. Jadi PR-nya nih, saya kasih PR selanjutnya adalah teman-teman yang ingin mendalami tentang information architecture, jadi sudah bermetamorfosis, sekarang ada IA, terus ada UX dan sebagainya. Sekarang para praktisi IA itu lebih menyebut dirinya sebagai content strategist. Jadi teman-teman yang UX writer atau copywriter, silahkan kepoin searching di Google content strategy, terus ada podcastnya bagus, content strategi di Spotify atau di Google Podcast, bisa cari content strategi, itu keywordnya, dan itu ngebahas semuanya, bahkan hal-hal yang sifatnya hal terkecil, kayak misalnya bagaimana kita menentukan tone sebuah writing, kayak misalnya aplikasi tertentu menggunakan kata Anda atau kamu, sesimpel itu. Nah, itu dibahas di content strategi, ngebahas tentang copywriting juga. Jadi teman-teman yang ingin belajar, silahkan bisa cari content strategi, podcastnya ada. Terus juga kalau ingin belajar lebih dalam tentang IA, saya rekomendasikan baca buku Polar Bear, yang tadi, yang tulisannya Peter Morville, terus Jorge Arango, sama Louis Rosenfeld. Jadi itu bukunya tebal, sekitar 400 halaman. E-booknya ada juga, teman-teman atau musim mau beli, saya rekomendasikan baca itu. Wah, itu daging banget semuanya. Terus juga ada buku-buku turunan lainnya, kayak misalnya Intertwingle juga. Tapi teman-teman yang ingin belajar lebih gampang, ada dimudahkan dengan ilustrasi, silahkan baca bukunya Abby Covert ya. Abby Covert yang tadi saya ngeliatin ini ya. Yang ini ya. Yang How to Make Sense of Animes, silahkan kunjungi ini, howtomakesenseofanimes.com. Nah, ini udah teman-teman udah bisa belajar information architecture secara mudah dan gampang lah, disajikan dengan ilustrasi. Gitu Mas Aan. Baik, wah sudah terjawab nih. Ini Kang ada lagi tentang PPT-nya nanti dari Mas Huda. Apakah nanti materi PPT-nya akan di-share ke para peserta, Kang? Boleh, saya kasihin aja ke tim panitia Dribble Community. Siap. Jadi karena informasi ini juga saya kebanyakan ngambil selain dari web, dari buku juga. Sebenarnya tersaji di luar juga banyak, tapi saya mencoba mengkompilasinya dalam slide ini dan dalam pertemuan ini. Dan mungkin tidak dibahasnya, mungkin kita karena sekarang sifatnya webinar, bukan workshop dan yang lebih intim, saya nggak ngebahas lebih dalam terkait card sorting, tree testing, dan yang lainnya. Jadi tadi kembali ke pertanyaan sebelumnya, ingin belajar apa? Silakan teman-teman belajar tree testing, card sorting, belajar bagaimana bikin sitemap yang nggak dibahas di webinar kali ini. Tapi itu kalau misalnya ada workshop di IA kayaknya di Bandung, kita praktek bikin sitemap, praktek bikin melakukan card sorting dan sebagainya. Gitu. Jadi nanti saya kasih share-nya ke panitia, terserah panitia mau ngesanin di mana ya. Oh, baik.
Jadi untuk teman-teman nanti buat PPT-nya akan di-share oleh Mas Dani ya. Mungkin teman-teman mau bertanya lagi langsung aja di chat. Oh ini Kang dari Mas Rasya Bintang. Bang Daeng, nanti kan ada cara membuat IE dengan sitemap, mind map, dan lain-lain. Nah, yang paling direkomendasiin oleh Bang Daeng itu cara pembuatan IE dengan cara yang mana ya? Jadi deliverable atau artefak yang dihasilkan oleh seorang praktisi IA atau UX designer yang paling mudah itu sitemaps. Jadi sebenarnya teman-teman bikin user flow itu sebenarnya sitemaps yang disajikan UI-nya, screen-nya gitu. Jadi sitemaps silahkan. Kenapa? Karena sitemaps bisa disajikan hanya sesimpel kita bikin merepresentasikan satu page hanya dengan satu kata atau satu kalimat yang simpel, dan kita bikin strukturnya gitu. Jadi saya merekomendasikan teman-teman silahkan aja sitemaps dulu, belajar bagaimana menyajikan sitemaps, bagaimana sih homepage ditautin ke halaman yang lain gitu. Bagaimana misalnya Spotify saling berhubungan nggak satu screen ke screen yang lainnya gitu. Jadi itu sitemaps. Kenapa saya rekomendasikan sitemaps? Karena kita belajar sebenarnya sitemaps juga, teman-teman belum belajar IA ini pun teman-teman sudah pernah bikin sitemaps gitu. Cuman ini yang biasa dilakukan, dan biasanya outputnya apa sih? Artefaknya apa sih? Hasilnya apa sih IA itu? Nah, ini sitemaps. Teman-teman bisa semudah cuman bikin kotak-kotak garis-garis gitu. Jadi sitemaps jawabannya. Gitu, Wow, Mas Aan. mantap nih Kang. Mungkin teman-teman kalau belum tahu nulisnya di chat, bisa aktifin voice-nya, langsung tanya ke Kang Daeng. Silakan teman-teman ditunggu untuk pertanyaan selanjutnya. Jadi IE tadi itu berkaitan dengan semuanya ya Kang, seperti copywriting, konten, konteks ya. Betul. Jadi kenapa ini saya ngasih lihat ini ya. Saya ngebuka slide lagi terkait konten nih. Jadi teks, image, video pun sebenarnya kan informasi. Nah, IA ini bagaimana kita ngedesain kumpulan informasi ini biar mudah dipahami dan biar mudah ditemukan. Gimana sih caranya? Makanya nggak hanya tulisan aja, video, foto, dan bahkan teman-teman yang tahu istilah metadata, ya silahkan belajar bagaimana mengorganisasi informasi yang ada di belakang layar, itu misalnya di back end atau misalnya ini, tapi informasinya itu ada, saling berkaitan dan bisa diakses. Ya sesimpel teman-teman mengakses, kenapa sih kita kalau buka search engine Google dan muncul halaman tertentu gitu. Nah, itu kan sebenarnya dari metadata juga. Kita mainin metadata, kita optimasi metadata, optimasi tulisan dan yang lainnya gitu. Jadi tidak sesimpel hanya tulisan aja, tapi teks, image, video. Makanya tadi saya ngasih sampel berupa UI, beberapa UI gitu. Bisa navigasi, bisa label, dan yang lainnya gitu. Kang, ini ada pertanyaan lagi nih. Ada pendapat mengenai konten kreator sebagai microblog, Kang? Apa pendapatnya? Kalau pendapat saya, karena itu adalah sebuah mata pencaharian ya, dalam tanda kutip. Jadi kayak konten kreator yang di YouTube berarti kan video kreator dan sebagainya. Terus misalnya teman-teman ada, kalau microblog sebenarnya kan kayak Twitter, kayak Tumblr, bagaimana blog disajikan dalam bentuk yang mikro, yang kecil. Nah, kalau pendapat saya sih sebenarnya mereka ngedesain atau menyajikan kontennya kan punya perencanaan, kayak misalnya bikin storyboard, teman-teman yang video producer bikin voice over-nya, bikin script dan sebagainya. Nah, mereka kan mengorganisasi konten juga. Nah, mereka juga sebenarnya melakukan aktivitas information architecture, tapi konteksnya, ranahnya beda. Mereka di media, di multimedia gitu. Tapi mereka karena mediumnya beda juga. Kalau misalnya konten producer misalnya di video, ya mereka nge-create video
bentuk akhirnya. Tapi sebenarnya mereka menyusun dan melakukan aktivitas information architecture juga, gimana tulisan misalnya di thumbnail kita bikin tulisan yang clickbait tuh kan rata-rata, padahal isinya beda. Nah sama juga penyajian kayak tadi principle of disclosure, bagaimana kita ngasih lihat informasi tertentu singkat tapi itu bisa clickbait, bisa bikin penasaran orang lain. Jadi saya rasa kita harus mencontoh sih sebenarnya kalau teman-teman tidak ada hal yang dilakukan lagi selain sebagai UI designer, teman-teman belajar juga memproduksi konten di luar ranah produk digital gitu. Jadi cuma beda medium aja sih. Mereka konten kreator itu di bentuknya video, bentuknya tulisan, misalnya microblog bisa di WordPress kan, bisa di Squarespace, bisa di Twitter kalau microblog, bisa di Tumblr kecil, atau bikin quotes di Instagram kan. Itu mereka udah bikin karya, tapi ya medianya beda. Kita UI designer, UX designer, information architect, dan konten strategis, mediumnya adalah produk digital, web, aplikasi, dan yang lainnya, bahkan ke service juga itu bisa jadi mediumnya beda. Itu Mas, pendapat saya. Contoh aja, ambil yang baik dan jangan ambil yang tidak baik. Banyaklah konten creator yang tidak baik kan. Gitu. Siap, ambil Mas. aja yang baik. Ada pertanyaan lain ini Kang, apakah EA sangat penting saat kita membangun sebuah produk, dan apakah di startup yang masih awal-awal berdiri itu perlu untuk menerapkan EA ini Kang? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Jadi jawabannya perlu. Jadi kenapa harus menetapkan, harus memikirkan IA sedini mungkin? Perlu. Kenapa? Karena sebenarnya teman-teman yang berkecimpung di startup pasti tahu istilahnya lean startup. Jadi ada istilah lean startup, teman-teman bisa belajar. Jadi lean startup ini bagaimana kita nge-launch produk sedini mungkin gitu. Nge-launch produk sedini mungkin. Nah, ketika ada masalah, ada problem, kita revisi. Nah, revisi itu ya kita ulangi lagi dari awal, dari planning. Dari perencanaan. Nah, perencanaan ini bisa dimasukkan salah satu IA, memikirkan IA. Walaupun secara tidak langsung teman-teman nggak mikirin IA, kayak misalnya, saya ingin bikin wireframe atau bikin sesimpel langsung bikin UI sih. Nah, secara tidak langsung teman-teman sebenarnya kan udah nyusun struktur juga, nyusun navigasi dan sebagainya. Jadi jawabannya sangat perlu memikirkan IA. Nah, syukur-syukur juga teman-teman nggak hanya memikirkan IA juga, mikirin kayak misalnya bisnis, dari segi bisnis, apakah produk ini bisa dijual, apakah produk ini bisa dapat user, bagaimana mempertahankan user. Kenapa? Karena kalau punya startup, UI desainnya bagus aja nggak cukup, betul nggak? Tapi harus produknya ada yang pakai, punya value added atau punya value proposition yang benar-benar ngena banget untuk usernya gitu. Jadi sebenarnya ya kalau di generalkan jawabannya ya UI design saja tidak cukup, produk yang bagus aja tidak cukup, tapi harus ada kesinambungan antara bisnis, tadi sweet spot UX, bisnis, user, gitu. Wah, mantap Kang. Bagi teman-teman yang mau tanya lagi, masih ada waktu sekitar 15 menit di sesi tanya jawab, silakan. Atau bisa langsung aktifin melalui voice, di unmute ya, bisa. Silakan. Berarti kita sebenarnya udah melakukan IA ya, secara tidak sadar ya Kang ya? Betul sekali. Kang, ada pertanyaan Kang, apakah IA itu sama dengan yang wireframe atau sebelum wireframe Kang? Jawabannya, wireframe adalah salah satu yang dihasilkan oleh information architect atau misalnya oleh para UX designer juga kan, mereka outputnya bikin wireframe. Jadi tergantung, bisa teman-teman bisa struktur dulu atau wireframe dulu, atau wireframe atau struktur. Lagi-lagi kenapa saya bikin tergantung, rata-rata kan teman-teman bahkan lebih ekstrimnya, gue langsung bikin
UI desainnya nih, visual desainnya langsung dari navigasinya, dari screen kontennya gimana aja, kan itu lebih ekstrim. Nah, jawabannya bisa IA dulu atau wireframe dulu silahkan, tapi lebih baik teman-teman udah ada kepedulian atau misalnya mikirin IA sedini mungkin, termasuk sebelum bikin wireframe gitu. Jadi idealnya sih yang sebelum bikin wireframe teman-teman udah kebayang, oh strukturnya kayak gimana, homepage-nya ngelinknya ke halaman apa aja sih gitu. Terus juga gimana suatu konten itu disajiin di wireframe kan beda juga. Kayak misalnya kalau bikin sitemaps, ini contohnya, sitemaps itu simple aja, cuma satu kata, satu huruf bisa atau bahkan satu kalimat yang merepresentasikan suatu screen kan, suatu page. Nah kalau wireframe itu kompleks, satu kesatuan, satu screen ya. Jadi IA itu ya bagaimana hubungan antar screen-nya. Makanya ada istilah user flow. Ada istilah user flow yang teman-teman pahami gitu. Nah ini contohnya saya memperlihatkan user flow. Ini salah satu output juga yang biasa dihasilkan oleh para UX dan UI designer. Nah wireframe itu ya desain di dalamnya kan. Gitu. Jadi dan IA itu struktur. Kalau di sini mungkin arah atau alurnya mau kemana nih, tanda panahnya mau kemana, strukturnya gitu. Jadi sedini mungkin idealnya sih ya kita mikirin IA-nya dulu, strukturnya mau kemana-mana, baru mikirin wireframe. Nah wireframe itu berbicara masalah satu screen kontennya apa, terus screen yang lain kontennya apa, bisa jadi berbeda. Nah hubungan antar screen yang berbeda ini disebut struktur kan. Nah, struktur ini yang dikaji dan dikerjakan oleh IA gitu. Baik, Kang. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? IA ya, bukan AI. Makanya tadi saya nyebut AI, takutnya IA, ya. Ya, takutnya tertukar sama artificial intelligence kan, AI. Yes. Makanya saya AI aja. Kayak tadi saya nyebut IKEA, bahasa Inggris, orang Inggris nyebutnya kan IKEA, tapi penyebutannya IKEA. Jadi nggak apa-apa lah, demi mengenalkan IA di Surabaya dan di Indonesia. Baik. Gitu. Mungkin Mas Alfian ada pertanyaan atau teman-teman lain? Silakan teman-teman yang mau bertanya langsung aja. Wah, ini Kang ada pertanyaan lagi dari Mas Didin Afinuddin. Mau tanya Kang, jadi ketika untuk sampai tahap wireframing, tapi pas buat wireframing kok ada yang kurang di IA-nya, apakah boleh bolak-balik antara proses IA dan wireframing atau mantengin dulu di IA sebelum lanjut tahap wireframing? Boleh. Jawabannya boleh sekali. Mau wireframe beresin dulu atau mau balik langsung ke IA. Kenapa boleh? Kenapa? Kan wireframe kan bentuknya fidelity-nya itu rendah. Jadi hanya berupa coretan atau hanya berupa misalnya kotak biru tanpa warna, kotak abu-abu dan sebagainya, bikin button dan sebagainya. Jadi bukan UI design secara high fidelity, secara visualnya udah sempurna dan sebagainya. Makanya bisa diotak-atik gampang gitu. Jadi bisa mungkin pertanyaan selanjutnya adalah user flow dulu atau IA dulu, karena user flow juga sifatnya kita bisa bikin bentuknya low fidelity, bisa hanya berbentuk coretan atau sketsa aja atau tulisan doang gitu. Itu bisa diotak-atik gitu. Coba bayangkan kalau teman-teman udah bikin UI design secara langsung tapi ternyata struktur salah. Jadi bisa jadi UI design itu kan tidak terpakai gitu. Mubazir lah intinya gitu. Jadi selama masih wireframe, jadi tingkat fidelity-nya masih rendah, itu enak gampang diutak-atik kan, tinggal hapus kan, tinggal delete. Apalagi kalau misalnya wireframe-nya di digital, tinggal bisa delete dan sebagainya. Makanya keterkaitan juga user flow, IA, mengotak-atik sitemap selama itu fidelity-nya masih low fidelity,
itu lebih mudah dibanding high fidelity kita udah bikin UI desain secara sempurna, secara bagus. Nah, kalau misalnya ada pertanyaannya, gimana kalau kita udah ngedesain UI desain ternyata secara struktur atau secara user flow ada masalah, kalau saya sarannya mending beresin dulu screen-nya dan sebagainya. Nanti kita iterasi lagi, balik lagi ke awal. Kan setelah bikin UI design, seyogianya dites lagi nih. Kita usability testing atau misalnya kita launch, rilis lah di aplikasi atau misalnya rilis secara umum. Misalnya kalau bentuknya web berarti kan rilis. Nah, ada feedback, ada masukan. Nah, kita melakukan revisi untuk merevisi setelah ada masukan itu, ya kita sekaligus membenahi IA-nya, membenahi strukturnya. Itu makanya teman-teman yang yang terbiasa mendesain UI desain langsung, visual desainnya udah jadi high fidelity. Nah, saya merekomendasikan yuk kita mulai dari sketching dulu lah, biasa lah, bikin wireframe hitam putih doang atau misalnya garis bulat kotak doang. Bikin struktur guratan-guratan dulu. Kenapa? Karena kita kalau misalnya ada salah, kita gagal, ada perubahan, ya low fidelity-nya masih sangat mudah untuk diupdate gitu. Dibanding kita merubah visual design secara keseluruhan yang udah matang gitu, udah jadi. Itu jawabannya Mas Aan. Baik Kang, ini terima kasih. Pertanyaan dari Mbak Dia. Tadi kan dicontohkan top 6 EA mobile seperti hierarki dan nested screen flow. Sementara di dalam screen tersebut juga ada susunan informasinya. Apakah kedua hal tersebut bisa dideliver dalam EA yang sama? Yang nanya siapa? Mbak Ayu? Mbak Dia. Oh, Mbak Dia. Udah ganti nama ya? Jadi gini Mbak Dia, untuk top 6 ini sebenarnya pattern yang biasa ada di mobile apps, dan sebenarnya ya hierarki kayak gini kan nggak di mobile app aja, kayak misalnya tampilan web atau tampilan responsif dari web yang ada juga sebenarnya ya kalau dari struktur itu bikin hierarkis ya sama aja kayak aplikasi, cuman kenapa ini top 6, ini urutan 6 teratas yang sering digunakan. Sebenarnya selain 6 ini ada lain juga, ada yang berdasarkan konteks atau hybrid disebutnya. Jadi mau macam-macam, kayak misalnya teman-teman tahu sering main game atau AR kan, augmented reality. Karena navigasinya tuh macam-macam tuh, ada yang bentuknya button biasa di kiri, di kanan, di atas, ada yang navigasinya bentuknya 3D dan sebagainya. Itu sih salah satu kenapa top 6. Jadi ini top 6 di sini adalah yang biasa ada pattern-nya gitu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya dari Mbak Dia adalah apakah bisa dirubah dalamnya sekalian sama kita bikin struktur ininya? Bisa aja dirubah kembali ke tadi gitu. Jadi ini bikin struktur, ini saya dalamnya kan cuma wireframe doang, cuma garis-garis doang di sini. Di sini saya garis-garis doang di sini, cuma kotak kan. Terus ini di sini juga kotak juga kan. Kotak juga. Nah, teman-teman bisa langsung bikin high fidelity-nya, strukturnya nggak hanya wireframe. Ini karena saya contoh, ya saya sedini mungkin menyajikan hierarkis, tapi bentuknya ya dari wireframe dulu gitu. Jadi ya bisa diutak-atik jawabannya. Gitu Mbak Dia. Baik Kang. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Soalnya 5 menit lagi waktunya untuk penutupan webinar ini. Silakan teman-teman. Oh iya, ini nanti webinarnya akan tersedia di YouTube. Teman-teman sudah direkod sama Mas Dani. Oh, ini Kang, pertanyaan dari Rasya Bintang. Ada do and don't-nya nggak Bang dalam membuat EA? Oke, do and don'ts. Yang pertama, karena IA ini kita bermain di layer
tidak langsung ke visual. Jadi dalam artian saya coba ngasih lihat ini ya, yang James Garrett, yang awal layer the elements of UX. Nah, yang ini nih. Nah, do's and don'ts-nya adalah teman-teman sebisa mungkin jangan langsung terjun ke visual design. Jangan langsung ngedesain UI, tapi bikin kotretan dulu. Oh, bagaimana strukturnya? Oh, bagaimana gue bikin animasinya nih, interaksi antar screen-nya, atau strukturnya mau kayak gimana nih, gitu. Terus kontennya mau apa aja. Nah, teman-teman kan biasanya ngisi UI design, misalnya kalau aplikasi atau desainnya fiktif, kan biasanya pakai lorem ipsum, gitu. Pakai dummy konten dan sebagainya. Nah, produk sebenarnya, atau misalnya startup di luar sana, mereka menyajikan konten tuh atau bikin desainnya itu pakai konten asli gitu, pakai gambar asli, konten asli, makanya prosesnya lama juga kan. Nah, kalau saran saya ya teman-teman, don'ts-nya jangan langsung jump in ke visual design. Teman-teman nge-sketch dulu aja, bikin kotretan, terus do-nya teman-teman sebisa mungkin kalau bisa ngedesain itu pakai konten yang sifatnya enggak dummy gitu. Jangan lorem ipsum atau gambar-gambar kayak misalnya dari Unsplash atau gimana. Pakai benar-benar gambar yang benar-benar nanti disajikan oleh aplikasi tersebut. Tapi kalau misalnya kegunaan dari UI design kita untuk studi case biasa atau misalnya untuk coba-coba, ya nggak apa-apa lah pakai dummy content. Itu jadi karena IA information architecture dan informasi itu tergantung orang yang menginterpretasikan ya sebisa mungkin informasinya informasi asli gitu. Jadi don'ts-nya jangan langsung jump in ke visual, do-nya silahkan belajar lagi atau misalnya nge-sketch lagi dulu, bikin kotretan dulu sebelum bikin UI design yang high fidelity-nya tinggi gitu. Gitu sih, berawal dari low fidelity, berawal dari sketch, naik terus gitu. Sama aja kayak ini misalnya kalau dari 5 layer di sini nih di element of user experience, mulai dari user needs, site objective, kan kita bisa ngotret dulu nih. Oh, user itu kebutuhannya apa aja, kita bisa bikin list kan. A, B, C, D, listnya user itu butuh apa aja nih, terkait produk travel misalnya. Terus baru kita berbicara fungsional, specification, sama content requirement-nya. Oh, kalau misalnya travel, pasti ada konten, misalnya ada reservasi, ada cancellation, dan sebagainya. Apa aja ya kira-kira, oh saya butuh icon take off, icon landing, dan sebagainya. Itu bisa sebisa mungkin itu kita mikirin. Jangan langsung jump atau loncat ke visual design langsung. Tapi kalau misalnya visual design nggak apa-apa kalau kalau prakteknya kayak gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya yang biasa kerja sesuai framework, atau teman-teman yang di startup pasti punya best practice atau punya kerangka kerja yang kita harus dimulai dari research dulu nih, kita bikin meeting dulu nih, kita bikin wireframe dulu nih, kita bikin sitemap dulu nih, baru bikin visual design. Makanya di beberapa startup juga role UX design tuh bervariasi. Ada yang interaction designer, ada yang UI designer, ada yang product designer, ada yang UX developer kan. Itu. Jadi kerjalah sesuai ini terus. Itu mungkin don'ts-nya ya. Semoga dipegang juga teman-teman, sebisa mungkin ngedesain visual, kita bikin UI jangan langsung jump ke solusi gitu. Tapi kita mikirin dulu bagaimana kita ya ikut research dulu, bagus. Gitu. Siap, Kang. Wah, ini waktunya sayangnya terbatas ini, teman-teman. Harusnya masih banyak yang akan dibahas ini. Kang, ini satu lagi closing statement dari Kang Daeng untuk webinar sore ini. Oke, closing statement dari saya adalah mungkin kembali buat teman-teman. Nah, ini sekaligus closing statement ya. Ya. Apa yang dikatakan oleh Mingke sih, saya mungkin nge-quote juga di sini. Jadi UX designer, apakah kita UI designer ataupun umum misalnya graphic designer, kita harus sudah mikirin bagaimana kita mengelola suatu konten, suatu informasi sejak awal gitu. Jangan sampai pas baru ada visual design kita pakai lorem ipsum,
pakai gambar orang lain misalnya disajikan, tapi sedini mungkin udah kita mikirin konten gitu. Jadi kembali ke quotes-nya Mingke, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi perbuatan. Seorang UX designer juga dong harus mikirin IA dari awal, apalagi sejak dan lagi ngedesain. Gitu teman-teman. Wah, mantap. Baik, terima kasih Kang untuk closing statement-nya. Oke, terakhir kita foto bareng yuk teman-teman. Kameranya monggo diaktifin semua biar keren. Nanti kita bisa foto bareng-bareng dan upload di IG. Silakan teman-teman, nanti saya screenshot. Yuk, diaktifin teman-teman. Itu Mas Aan. Iya, Kang. Ayo teman-teman, silakan. Lewat atas, terus? Silakan. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi teman-teman. Oke, saya ulang sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti bisa tag di IG-nya Kang Daeng ya. Di mana Kang bisa Instagram-nya? Jadi Username-nya? semua sosmed saya @daeng doang. Jadi kalau mau berteman, kita berteman di LinkedIn. Sedia Twitteran juga, silahkan. Lewat atas. Wah, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada webinar kali ini. Terima kasih juga buat Kang Daeng yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman ilmunya. Semoga bermanfaat semua. Akhir kata, saya mewakili teman-teman fasilitator dari Dribble Community yang sedang bertugas. Meminta maaf dalam webinar ini jika ada kekurangan dan salah kata. Selamat berbuka puasa teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Daeng. Sama-sama.